fatty acidnya gitu. Jadi dia cukup worth it untuk diisolasi. Kemudian apalagi kalau functional fatty acid, functional lipid gitu kan eh, value-nya tinggi gitu untuk penggunaannya juga di produk-produk yang untuk misalkan nutraceutical, banget fungsional gitu. Ada juga yang dijual kita ya dari Indonesia bukan gitu. Kalau nggak salah dia dari Amerika Latin gitu. Cuman sekarang udah mulai banyak katanya di Indonesia itu di Pulau Jawa ada beberapa kawasan yang memang mereka punya perkumpulan karena kita pernah ngebantu salah satu petaninya, bukan salah satu komunitasnya untuk develop produk dari minyaknya dan juga dari ampasnya. Itu kan dia biji gitu kayak kacang gitu. Di press itu minyaknya banyak, pufanya banyak. Jadi dia jual dalam bentuk extracted oil itu dengan kandungan PUFA yang tinggi dan biasanya itu malah kata mereka mereka punya kumpulan gitu ada yang fasilitasi untuk ekspor gitu untuk biasanya yang ngambil itu ya kayak misalkan Korea, Jepang dan lain sebagainya gitu. Kemudian ampasnya, nah ampasnya ini dia tinggi proteinnya tinggi banget. Jadi kalau kita analisis proteinnya itu kan dia masih tinggi, hanya saja memang ada zat anti gizinya di ampasnya. Di ampasnya itu kalau kita proses secara langsung akan ada rasa agak getir-getir pahit gitu. Jadi itu tantangan. Peluangnya sebenarnya tinggi, proteinnya tinggi, tapi ada anti nutrisinya. Nah, kemudian itu kan diekstraksi ya. Ekstraksinya macam-macam. Ekstraksinya mulai dari konvensional, ada yang dipres, ada yang dengan solvent gitu. Ada yang dengan menggunakan apa namanya itu? DES, kalau kalian tahu DES Deep Eutectic Solvent, ada yang menggunakan karbon apa namanya saya lupa. Itu macam-macam gitu. Ada yang penelitiannya di sini untuk ekstraksi itu dengan menggunakan berbagai macam solvent. Tapi yang sekarang adalah lebih mengarah ke green technology. Green technology itu biasanya dia berbantu misalkan dengan ultrasound, dengan microwave, atau tadi dengan deep eutectic solvent tadi itu, gitu-gitu. Ada juga yang kalau mau pakai solvent ya pastinya solventnya yang food grade gitu yang bisa aman untuk pangan gitu. Beda lagi kalau di tempat kita nanti kalian lihat ada mahasiswa yang ekstraksi dengan heksan atau dengan metanol atau pelarut lain yang sekiranya itu nggak food grade itu jangan kaget itu biasanya penelitian-penelitian mereka mengenai eh, development food analysis method gitu kayak di KBP itu kan risetnya Bu Manik, Bu Widi itu kan dia ekstraksi, diekstraksi misalkan bisa ekstraksi minyak, ekstraksi protein apapun, tapi mereka seringkali menggunakan solvent yang nggak food grade karena untuk pengembangan metode analisis. Kalau pengembangan metode analisis itu kan kita eh, tidak peduli itu food grade atau enggak. Yang penting kan kalau mau analisis kan dia harus didapat semuanya gitu dari matriksnya dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 100% 100% gitu. Jadi yieldnya setinggi-tingginya. Cuman kalau untuk yang food grade, apa namanya solvent untuk food grade itu biasanya ada limitasi gitu ya. Yieldnya paling 90, 80-an sekian persen gitu. Tapi dia aman untuk aplikasinya ke pangan. Jadi di kita ini penelitian ada dua untuk yang ekstraksi ini ada dua nanti untuk ekstraksi untuk pangan dan ekstraksi untuk pengembangan metode analisis pangan. Karena riset kita kan nggak hanya masuk aplikasi ya, tapi juga untuk pengembangan metode analisis pangan gitu. Sekarang kan analisis pangan ada yang apa namanya rapid food analysis, kemudian non destruktif, kemudian dia analisis pangan yang apa namanya berbasis AI gitu-gitu kita juga melakukan riset di situ di KBP ada juga di situ. Nah, untuk yang future trendnya ini, ekstraksi dia oke, masih ada berjalan gitu. Ada beberapa penelitian atau penelitian yang dipublikasi mengenai ekstraksi itu dia masih berjalan, masih masih oke. Eksplorasi, eksplorasi dari proses dan eksplorasi dari bahan baku gitu. Nah, tetapi untuk kedepannya ini, kalau misalkan kita melihat dari sisi lainnya gimana, itu kan dari ekstraksi dan lain sebagainya. Setelah diekstraksi apa sih yang akan dilakukan gitu. Nah, yang saya bicarakan adalah setelah dari proses ekstraksinya itu kita mau ngapain gitu. Kedepannya itu mengarahnya kemana sih gitu kalau kita punya fat sama lipid. Kalian riset gitu kan, oke, kalian riset ngambil. Terus ngambil ini mau dibuat apa gitu kan. Apakah mau dipakai langsung minyak goreng, salad oil, atau di situ kalian mau modifikasi lanjut atau modifikasi lanjut itu modifikasinya pun harus jenisnya seperti apa gitu. Nah, sekarang ini yang banyak diteliti juga di tempat kita juga banyak penelitian itu adalah mengenai functional structure lipid. Functional structure lipid itu adalah structure lipid hasil interestifikasi yang punya
fungsionalitas tertentu. Fungsionalitas, kalau kita bicara fungsionalitas kan seperti yang saya sampaikan di kuliah ini bukan ya, itu lebih ke kesehatan gitu. Tapi kalau di ilmu kimia gitu biasanya fungsionalitas itu juga mengarah ke technological function gitu. Cuman nanti yang functional structure lipid ini saya bahasnya nanti yang MCT. MCT itu dia medium chain triglyceride. Itu dia punya yang punya functionality-nya lebih ke related ke apa namanya kesehatan. Kemudian untuk delivery system itu apa? Delivery system itu minyak-minyak yang sudah kita ekstraksi itu dia bisa digunakan sebagai pengangkut pengangkut atau karier dari bahan aktif. Bahan aktifnya tentu saja yang larut lemak gitu. Misalkan apa? Karoten. Karoten kan dia larut lemak. Atau vitamin D gitu kan dia larut lemak minyak. Dia dia nggak sekedar larut saja di situ ya, tapi penambahannya di karier yang tepat itu bisa membantu mempercepat penyerapan dari si bahan aktif tadi. Contohnya nanti ada NLC dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi itu adalah oleogel. Oleogel itu juga metode modifikasi dari si minyak. Maka dia namanya aja gel ya, gel. Jadi em, dia mengubah minyak dari cair menjadi padat tanpa mengubah komposisi triacylglycerol, tanpa mengubah komposisi asam lemaknya gitu. Jadi dia dipadatkan. Sekarang juga banyak dipakai, banyak dilirik sebagai alternatif dari intensifikasi maupun hidrogenasi gitu. Dengan alasan ini dia lebih sehat, minimal minimal bukan teknologi, alat yang digunakan lebih sederhana, cara pengolahannya pun juga dia lebih minimal gitu. Oke, kita mulai dari struktur lipid ini mungkin cepat aja saya karena kan kemarin masuk juga ke interestrifikasi ya. Jadi struktur lipid itu kan dia eh, lemak atau minyak yang dia dimodifikasi baik secara enzimatis maupun secara kimia. Secara enzimatis ataupun secara kimia itu dia akan mengubah komposisi triacylglycerolnya. Jadi istilah structured lipid itu hanya bisa dipakai untuk lipid yang sudah mengalami proses pengacakan asam lemak di triacylglycerolnya gitu. Jadi komposisi triacylglycerolnya itu akan berbeda dengan komposisi triacylglycerol dari native-nya atau dari raw materialnya. Kemudian the term modified means any alteration in the structure of the naturally occurring lipids gitu. Jadi bisa tuh modifikasinya dari pengacakan asam lemaknya atau juga seperti kemarin Olestra itu dia kan diganti dengan glycerol backbone-nya. Nah itu bisa pokoknya dari strukturnya itu dia sudah diganti entah diganti dari glycerol backbone-nya atau diacak dari asam lemaknya. Aplikasinya biasanya macam-macam untuk kemarin kan MAG, DAG, margarin, koko butter alternatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini udah kemarin ya. Udah kemarin juga kan ya. Ini udah kan ya yang di transterifikasi enzimatis lalu ada yang bisa confirm? Ada yang bisa confirm? Ada yang bisa confirm? Sepertinya belum, Ibu. Oh belum ya? Oke baik. Bentar. Oke. Apa namanya tadi? Kalau untuk struktur lipid itu kan biasanya apa namanya dilakukan dengan cara kan mengatur asam lemaknya atau juga dengan tadi mengganti glycerol backbone-nya contohnya. Nah, biasanya itu kan dia dilakukan untuk mengubah karena dia triacylglycerol composition-nya itu berubah, otomatis kan chemical propertinya berubah. Chemical properties contohnya apa? Contohnya adalah siapa namanya itu? Komposisi triacylglycerolnya dia akan berubah. Komposisi triacylglycerol berubah, dia akan mengubah physical propertiesnya. Apa contohnya? Contohnya thermal karakteristiknya, melting point-nya berubah, solid fat content-nya berubah, kan kekerasannya berubah, dia menjadi lebih plastis. Biasanya itu bisa
cek dari rheological propertiesnya. Kemudian triacylglycerolnya berubah, dia kecenderungan membentuk kristalnya juga akan berubah gitu. Nah, functional propertiesnya berubah nggak? Berubah kan kemarin asam lemak itu diserapnya juga nasibnya tergantung dengan posisinya ya, mau di SN1, SN2 atau SN3 gitu kan dia pasti berubah. Kemudian fungsinya di bahan juga pasti berubah. Yang tadinya dia cair mungkin cocoknya untuk salad oil, untuk minyak goreng dan lain sebagainya lebih plastis, mungkin dia lebih luas gitu. Untuk margarin, untuk apa namanya? Untuk margarin, untuk shortening dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk nutritional value tadi berhubungan juga dengan komposisi, bukan komposisi, lokasi dari si asam lemaknya, komposisi dari si asam lemaknya gitu. Kita pakai raw material apa sih gitu. Kalau tadinya raw material kita itu misalkan fully hydrogenated sunflower oil gitu. Dia kan fully hydrogenated ya, berarti kan saturated semua. Saya ingin menambahkan PUFA gitu. PUFA kemudian kalian menggunakan marine oil. Marine oil kalian intensifikasi ada tambahan asam lemak gitu di situ gitu. Kemudian spesifik metabolic effect itu misalkan kayak nanti yang saya akan sebutkan MCT. MCT itu dia struktur lipid yang memang dibuat dengan raw material yang komposisinya kebanyakan asam lemak medium, bukan banyak kan majority dia asam lemak menengah gitu, asam lemak menengah gitu. Nah, itu dia dipakai karena penyerapannya lebih mudah sehingga sumber energi cepat dibandingkan dengan yang long chain fatty acid. Atau kita mau yang dia nggak bisa diserap, itu kan spesifik metabolic effect ya. Dia nggak bisa diserap sehingga dia kontribusinya zero ke kalori gitu. Atau yang kontribusi kalorinya dia lebih rendah. Lebih rendah itu dia bisa menggunakan short chain fatty acid atau dengan menggunakan short chain fatty acid dikombin dengan menggunakan long chain fatty acid itu bisa. Kemudian dari semuanya ini akan mengimprove dari properties dari si fatnya tadi itu sehingga aplikasinya menjadi lebih luas gitu. Nah, kemudian untuk struktur lipid tadi itu kan dia biasanya punya efek eh, dia modifikasinya itu kan bisa sebenarnya bisa dari satu komoditas satu raw material, misalkan satu jenis minyak atau satu jenis asam satu atau beberapa jenis asam lemak dengan gliserol itu juga bisa gitu. Nah, tapi biasanya modifikasinya itu dia akan raw material yang kita pakai hasilnya itu adalah nanti dia mengcombine karakteristik unik dari setiap raw materialnya. Misalkan tadi fully hydrogenated sunflower oil dia high melting pointnya tinggi sekali atau palm stearin melting pointnya tinggi sekali. Kemudian kita combine dengan Sacha oil tadi itu. Sacha oil itu dia banyak pufanya, hanya saja dia to liquid gitu. Saya mau pakai ini untuk bakery, untuk confectionery, atau untuk olesan, untuk margarin, supaya orang ketika mengonsumsi margarin dia tidak hanya mendapatkan fat, tapi dia mendapatkan juga functionality dari si polyunsaturated fatty acidnya. Bagaimana caranya supaya polyunsaturated fatty acid ini masuk ke dalam tubuh ketika kita juga mengkonsumsi margarin gitu karena margarin biasanya kan identiknya itu dengan eh, apa namanya saturated fat ya tapi saya mau masuk di situ dia kan liquid ya liquid dia nggak bisa masuk di situ jadi ketika diintensifikasikan misalkan antara palm stearin dengan sachaei oil contohnya itu dia akan menghasilkan produk yang plastis di situ ada asam lemak tak jenuhnya dari sachaei oil tapi ada juga asam lemak jenuhnya kemudian trigliseridanya diacak sedemikian rupa sehingga sehingga nanti hasilnya adalah produknya tuh lipid yang dia bentuknya adalah plastis gitu sehingga aplikasinya menjadi lebih luas dia jadi margarin margarin ketika dikonsumsi itu dia kita nggak hanya mendapatkan kalori dari situ tapi juga functionality dari asam lemak tak jenuhnya dari sisa CHC oil itu biasanya salah satu motivasi juga kenapa kita melakukan interestifikasi. Nah, kalau yang new generation of fat itu struktur lipid itu biasanya dikonsider new generation of fat karena dia bisa dibuat didesain macam-macam mau efek metabolisme tertentu atau dia nutraceutical tertentu itu bisa aplikasinya nggak hanya di pangan tapi bisa juga untuk preventif dan treatment disease juga untuk terapeutik itu bisa juga gitu. Jadi aplikasinya kalau kita nanti misalkan kalian kerja di Fat and Oil Company itu kalian tidak hanya bisa memakai itu untuk pangan aja gitu luas sekali kalian desain mau apa mau untuk
terapi dengan kebutuhan tertentu, misalkan bikin MCT dan lain sebagainya, tergantung itu bisa. Nah, structure lipid itu bisa dibuat dari baik chemical interestrification maupun enzymatic interestrification. Aplikasinya banyak ya. Nah, aplikasinya yang margarine shortening kan sudah dengan Pak Bangun saya rasa. Cocoa butter equivalent itu untuk nanti akan dibahas di lipid for confectionery. Kemudian fat substitute itu kan kemarin oleh Stra Benefat dan Caprenin kita sudah bahas. Kemudian ada medium chain triglycerida. Medium chain triglycerida itu mungkin kalau kalian banyak dengar MCT, MCT, MCT gitu. Kalau baca paper, baca buku itu adalah medium chain triglycerida atau triglycerida yang dia tersusun dari asam lemak rantai medium. Ada yang sudah pernah dengar konsumsi MCT sebelumnya? Mungkin belum ya kalau kalian ya, atau mungkin ada yang udah, atau mungkin sebenarnya secara nggak langsung kalian sudah pernah konsumsi sih, tapi bukan dalam bentuk yang pure MCT gitu ya. Karena kalau yang dijual botolnya itu tulisannya MCT, itu dia adalah ya udah isinya mostly 90% dan lain sebagainya itu hampir murni itu adalah ya MCT, medium chain triglycerida. Tapi MCT, asam lemak rantai medium itu juga banyak di minyak kelapa kita. Jadi kalau kalian udah pernah tuh makan apa ya, yang biasanya, yang kemarin pernah kita coba itu, yang kemarin ada ternyata kombinasinya enak itu adalah sambal matah dengan minyak kelapa. Itu enak banget. Flavornya beda ketimbang di kita bikin kayak sambal matah itu kan bisa disiram ya, disiram minyak. Itu kalau dipakein minyak palm olein itu minyak goreng biasa dibandingkan dengan minyak kelapa itu flavornya lebih rich kalau dia pakai minyak kelapa. Mungkin kalau kalian pernah makan seperti itu secara nggak langsung kalian pernah mengkonsumsi MCT medium chain triglycerida gitu walaupun nggak dalam kondisi murni di situ ada asam lemak lainnya, ada triglycerida lainnya gitu. Tapi MCT bukan MCT, medium chain fatty acid yang menjadi raw material untuk pembuatan MCT ini dia bisa didapatkan dari kelapa dan dari palm kernel oil. Jadi di negara kita banyak sumbernya, baik kelapanya. Kelapanya banyak karena kan kita coastal lainnya paling panjang di dunia sehingga sebenarnya potensi kelapa kita itu termasuk sangat tinggi sebenarnya. Lalu ada juga palm oil. Palm oil kan kita juga apa namanya? Kelapa sawit itu kan dia kita komoditasnya banyak, bisa diproses menjadi ya palm kernel oil, palm stearin, palm olein dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa. Nah, medium chain triglycerida ini itu biasanya adalah a type of structure, itu biasanya eh, komposisinya bukan. MCT itu adalah salah satu jenis dari structured fat atau structurally modified lipid yang umumnya itu terdiri dari medium chain fatty acid. Medium chain fatty acid itu bisa dari C8 sampai dengan C12. Nah, dia dari C8 sampai dengan C12. Biasanya banyakan itu sorry. Biasanya banyakan itu adalah eh, capric acid C8 atau caprylic acid itu C10. Nah, biasanya dominannya itu. Kalau medium itu kan dari C8 sampai C12. Tapi yang dominan itu kalau kita punya produk MCT, kita beli MCT, MCT itu biasanya mahal ya, 1 liternya itu dia mahal. Itu biasanya dominannya adalah kalau kita analisis komposisi asam lemaknya C8 dan C10. Kemudian yang paling sedikit di dalamnya adalah C12. C12 itu dia paling sedikit. Ada juga MCT itu kan namanya medium chain triglycerida. Ada juga yang MLCT, dia mengcombine medium dan long chain triacyl glycerol. Ini biasanya dia punya dampak kesehatan yang baik untuk tubuh. Nah, dia si MCT ini dia exert excellent physiological benefit with multiple function as compared to conventional oil and fat. Jadi kalau kita membandingkan MCT murni ini MCT murni ini biasanya hasil sintesis ya, sintesis gitu. Kita ambil asam lemak rantai medium dari apa namanya dari minyak kelapa contohnya atau palm kernel oil, kemudian ada gliserol, kita bisa pakai reaksi kemarin terestrifikasi kan ada yang antara gliserol dengan asam lemak atau gliserol dengan triacylglycerol dengan asam lemak tertentu itu bisa. Jadi disambung-sambungkan sintesis bisa asam lemak kita dapat dari komoditas lain, kita ambil gliserol backbone dengan terestrifikasi kita sambungkan si asam lemak dengan
si glycerol backbone-nya gitu. Kemudian kita mendapatkan trigliserida yang isinya adalah asam lemak rantai medium gitu. Itu kalau kita bandingkan dengan minyak kelapa contohnya. Tentu saja untuk health benefit-nya, physiological benefit-nya itu lebih besar yang MCT. Maka itu harganya mahal gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk daily intake, eh, untuk apa namanya konsumsi sehari-hari ya kita bisa dapat dari minyak kelapa gitu. Karena MCT ini lebih mahal dan biasanya memang didesain untuk produk-produk tertentu. Misalkan untuk manula, susu manula itu biasanya pakai MCT. Kenapa? Karena dia lebih mudah diserap untuk tubuh. MCT juga itu dia dari banyak hasil penelitian dan sudah ada patennya, udah ada produk apa namanya produk komersialnya. MCT itu dia juga bisa di apa namanya dia adalah sumber energi untuk otak juga sehingga ada hasil penelitian itu yang menyebutkan bahwa dia bisa mencegah Alzheimer. Jadi ada produk di US itu semacam suplemen gitu, ada merek dagangnya udah dipatenkan, tapi setelah kita cek komposisinya itu sebenarnya adalah MCT gitu. Harganya mahal. Dan itu dia memang klaimnya adalah kalau dia sudah klaim, sudah beredar, berarti kan dia sudah melakukan uji klinis juga gitu. Jadi dia bisa menurunkan resiko terkena Alzheimer gitu. Untuk si siapa namanya? MCT tadi itu. Nah, si MCT tadi ini dia provide atau dia berperan sebagai sumber energi cepat untuk sebagai alternatif dari gula gitu. Kalau gula cepat diserap, nah MCT ini dia kalau misalkan kita makan yang long chain fatty acid itu dia lama penyerapannya jalurnya lebih lama gitu. Cuman kalau mau yang cepat alternatif ke sugar selain sugar ya MCT. MCT itu dia mudah sekali diserap oleh tubuh. Ini contohnya untuk yang produk nih MCT, coconut MCT oil medium chain triglycerida with coconut oil. With coconut oil berarti dia termasuknya bukan yang pure ya. Ada yang pure gitu dia lebih mahal harganya. Benar-benar tulisannya hanya MCT saja. Kalau ini kan dia MCT with coconut oil sepertinya mungkin dia masih tidak terlalu murni gitu. Mungkin dia dicampur dengan si minyak kelapa. Ini dia juga bukan untuk yang fungsional. Kita lihat dia blends easily with coffee and shakes. Jadi dia untuk konsumsi daily consumption ya, bukan untuk yang terapeutik atau untuk terapi gitu, bukan. Tapi bisa juga di salah satu alternatif untuk kita pemanfaatannya atau mengkonsumsi intake dari si MCT ini. Makanya sekarang juga disarankan, oh untuk mencegah Alzheimer gitu banyak-banyak aja makan minum MCT, makan minum mengkonsumsi sesuatu yang mengandung MCT gitu. Atau kalau di kita ya bisa change to ini apa namanya penggunaan dari si coconut oil bisa juga. Hanya saja coconut oil itu dia sangat rentan untuk hidrolisis. Jadi kalian harus eh, handlingnya harus hati-hati karena kalau sudah hidrolisis itu kan dia apalagi dengan tambahan adanya air. Kalian goreng sesuatu, goreng ayam mentah contohnya itu kan airnya banyak kan kontak sama si minyak kelapa. Minyak kelapanya gampang banget terhidrolisis. Hidrolisis hasilnya apa? Free fatty acid hasilnya kalau dia akumulasinya tinggi ya tengi gitu. Jadi dia cepat rusak. Kalau misalkan bukan cepat rusak ya, dia harus bukan turnover apa sih namanya? Dipakainya mungkin dia nggak akan bisa sangat berkali-kali gitu karena kalau diprosesnya dengan menggunakan eh, kalian buat goreng sesuatu yang sangat basah banyak airnya yaitu kan nanti hidrolisis gitu. Jadi dia sangat rentan untuk hidrolisis. Kemudian untuk MCT ini dia wide application in food, kosmetik ya, kosmetik, farmasi, nutraceutical, komponen dan lain sebagainya gitu. Tapi si MCT ini kalau digunakan sebagai frying medium bisa bisa, tapi ini ketutupan gambar ini ya, gambar si botolnya. Bisa, tapi dia punya kecenderungan yang sangat tinggi untuk membentuk foam. Kalau kalian yang rajin bukan rajin, kalau kalian pernah goreng, kemudian kalian minyak goreng kalian itu mudah bukan mudah kalau kalian tinggal lama kena panas itu kan kadang dia akan muncul asap ya itu smoke pointnya kalau misalkan smoke pointnya rendah itu dia mungkin dikasih suhu sedikit aja 170 180 udah berasap gitu dan itu kan asapnya baunya kemana-mana baunya kayak bau baunya tidak menyenangkan gitu ya dan kadang pula juga dia kalau kalian goreng itu dia bisa muncul foam kayak misalkan habis goreng telur atau apa itu kan terus kemudian minyaknya dia gampang ya ada kayak foamnya gitu ada kayak busanya nah itu
Nah, si minyak kelapa ini dia punya kecenderungan yang mudah sekali untuk berasap ya, smoke ya. Kemudian membentuk foam. Kalau mau praktek kalian bisa cek itu minyak minyak goreng dari sumber yang berbeda katakanlah. Kalau dulu yang pernah saya coba adalah peanut oil, sunflower oil sama eh apa rapeseed dulu ya kalau nggak salah nih. Terus kita bandingkan, tapi saya lupa hasilnya. Kita buat goreng, kita bandingkan yang lebih mudah smoking itu yang mana yang dia lebih mudah muncul asapnya. Itu beda-beda. Nah, itu menunjukkan juga dia prosesingnya gimana. Apakah dia difraksinasi berapa kali dan lain sebagainya. Metode pengolahannya itu akan menentukan juga nanti smoke point-nya itu dia seperti apa. Nah, tadi si MCT ini itu bisa buat goreng bisa, tapi dia foamingnya sangat mudah sekali, smokingnya sangat mudah sekali. Kalau dia sudah sampai membentuk smoke, itu seringkali kualitasnya langsung dia jauh turun minyaknya gitu. Makanya itu juga kalau kita goreng pakai minyak kelapa, itu dia di beberapa case dia juga sangat mudah membentuk asap gitu. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia komposisinya adalah asam lemak yang rantainya medium. Nah, ternyata panjang pendeknya rantai karbon di asam lemak itu menentukan juga smoke point dan fire point. Fire point itu dia kalau udah kepanasan lama muncul apinya tuh. Itu pernah dulu kejadian di teman saya. Dia goreng, kemudian dia dia menggoreng, tapi kemudian ada sesuatu yang terjadi. Ada tamu atau gimana dia tinggal pas dia balik lagi itu nggak cuma berasap itu udah muncul api di minyaknya di penggorengannya. Nah, itu ternyata dipengaruhi juga oleh panjang pendeknya rantai karbon gitu, panjang pendeknya rantai karbon di asam lemaknya. Nah, karena dia banyak mediumnya, itu dia lebih cenderungnya akibatnya adalah fire point-nya lebih rendah, smoke point-nya juga lebih rendah gitu. Untuk pembuatannya biasanya ini kalau kita mau buat MCT itu bisa dengan melakukan yang pertama kan kita isolasi dulu ya. Misalkan kita punya raw material nih. Raw materialnya itu kan dari coconut oil atau palm kernel oil kan. Coconut oil, palm kernel oil, dihidrolisis. Kenapa harus dihidrolisis? Ya kita mau motong kan gliserolnya dan asam lemaknya. Karena kan dari coconut oil atau palm kernel oil belum murni kan, belum murni dia. Atau bisa nggak sih kalau kita mau apa namanya ngisolasi medium chain triglyceridanya aja ya bisa, tapi mungkin nanti em, nggak sulit untuk mendapatkan atau untuk produksi dalam jumlah besar kalau sistemnya kita ngisolasi trigliserida dari si coconut oil atau palm kernel karena seringkali kadang-kadang juga itu si asam lemak rantai mediumnya itu dia tergabung dengan asam lemak rantai panjang yang ada di coconut oil atau palm kernel oil. Jadi memang dia lebih menguntungkan, lebih visible untuk skala besar adalah kita ambil itu minyaknya, kemudian kita hidrolisis. Kita potong gitu dengan air, dengan enzim contohnya, dengan enzim lipase gitu yang dipakai untuk terestrifikasi. Tapi kita berhenti, kita buat kondisinya itu supaya dia tidak ada proses penyambungan kembali gitu. Mungkin airnya dikurangi dan lain sebagainya untuk prosesnya. Sehingga nanti produknya kita akan mendapatkan eh, gliserol, lalu medium chain fatty acid dan long chain fatty acid. Nah, nanti kemudian kita pisahkan itu antara yang long chain fatty acid dan yang medium chain fatty acid. Bisa dengan distilasi, fractional distillation itu bisa. Jadi dengan proses distilasi itu nanti medium chain fatty acidnya kita peroleh, kemudian long chain fatty acidnya nanti kita kumpulkan untuk proses lainnya gitu. Nah, setelah kita punya medium chain fatty acid, kan tadi di sini ada proses hidrolisis menghasilkan gliserol ya. eh, Hidrolisis itu kan dia triacylglycerol dipotong jadi gliserol dengan asam lemak gitu. Nah, ini asam lemaknya yang MCVA dan LCVA, medium chain fatty acid dan long chain fatty acid. Gliserolnya kita masih kolek ini, kita nggak kita buang, kita ambil. Nah, setelah dilakukan tadi ini fractional distillation, LCFA-nya, long chain fatty acidnya dipinggirkan, nggak dibuang itu biasanya dipakai untuk proses lainnya. Yang medium chain fatty acidnya diketemukan lagi dengan gliserolnya, dilakukan esterifikasi baik secara kimia bisa, enzimatis bisa. Tapi seringkali ini dilakukan secara kimia. Setelah esterifikasi kan kita punya gliserol, punya asam lemak tuh disambung, ada esterifikasi, kita akan menghasilkan MCT. Nah, MCT-nya itu nanti ada proses washing contohnya kalau kita campur dengan katalis, dengan secara kimia, dan diikuti dengan proses refining. Pokoknya MCT-nya yang udah jadi ini dia nggak langsung dipakai tapi di refine terlebih dahulu untuk menghilangkan
impuritiesnya. Impuritiesnya apa? Bisa aja gliserol yang tidak bereaksi ataupun free fatty acid yang dia tidak bereaksi, tidak nempel ke gliserolnya tadi itu. Kalau nggak dihilangkan, dia akan memperpendek umur simpan dari si MCT-nya. Memperpendeknya gimana? Karena memperpendeknya dia bisa menyebabkan baunya dari si MCT-nya itu dia juga menjadi eh, tengik dan dia lebih cepat rusak gitu. Nah, nanti kemudian kalau di refining itu dia untuk menghilangkan pigmen, gummy material dan komponen lainnya yang mungkin ditambahkan selama proses pembuatannya. Nanti kemudian kita dapat refine MCT ini dia purity-nya tinggi, kemudian kita jual, tapi kalau purity tinggi bukan bentuknya yang seperti ini. Purity-nya tinggi, kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, untuk karier bahan aktif, untuk apa namanya, eh tadi untuk terapi pasien yang tidak bisa memetabolisme, punya gangguan metabolisme lemak dan lain sebagainya gitu. Nah, esterifikasi ini secara konvensional bisa dilakukan dengan chemical katalis, dengan katalis kimia atau dengan enzim. Atau yang sekarang juga banyak diteliti arahnya adalah melakukan interesterifikasi dengan katalis kimia atau dengan enzim tapi dibantu dengan ultrasound. Jadi dimasukkan ke alat ultrasound dan kemudian ada juga yang dibantu dengan microwave. Jadi microwave assisted interestриfication atau ultrasound assisted interestриfication. Ini hampir mirip dengan kalau ekstraksi-ekstraksi ya. Ekstraksi itu kan dia ultrasound assisted extraction, microwave assisted extraction. Nah, ini interestриfikasi sudah masuk juga ke ranah itu gitu karena ada pengaruh ke energi yang dibutuhkan untuk melakukan interestrifikasi gitu. Tapi dengan kimia atau dengan enzimnya tetap, cuman dia berbantu aja, berbantu dengan ultrasound dan microwave supaya dia lebih cepat prosesnya gitu dan lebih yieldnya lebih tinggi. Lalu ada lipid for delivery. Nah, untuk lipid ini juga banyak sekali dipakai untuk sistem penghantaran. Ada cerita, sayangnya nggak ini, ada cerita nih delivery system tuh sistem penghantaran bahan aktif ya. Karena dulu pernah ada salah satu dosen yang ngalamin ujian. Kita tanya untuk sistem penghantaran bahan aktif. Ya kalau bahasa Indonesia memang kadang didengarnya agak wagu gitu ya bahasa Jawanya. Kalau delivery system bahasa Inggris kan kita udah langsung oh ya delivery system for biotic compound gitu. Nah itu diterjemahkan memang waktu ujian baku kan. Bagaimana sistem penghantaran untuk bahan aktif ini gitu. Nah sepertinya ini bukan di mahasiswa S1 sih. Mahasiswa S2 bahkan ini terjadi. Ditanyakan bagaimana sistem penghantaran eh, bahan aktif waktu itu karoten atau apa saya lupa. Bagaimana sistem penghantaran bahan aktif ini gitu. Kemudian sepertinya saya nggak tahu ini kita bahkan heran apakah dia hadir di kelas waktu kuliah atau tidak. Jawabannya adalah bahan aktif ini bisa di eh, oh sorry dia itu bukan bukan pakai bahasa Indonesia pertanyaannya. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Jadi bagaimana jelaskan delivery system dari si bahan aktif ini. Nah, mungkin saya nggak tahu dia tadi itu hadir di kelas atau gimana. Jawabannya adalah dia menggunakan bahasa Indonesia jawabnya. Sistem penghantaran bahan aktif ini bisa dilakukan dengan eh apa kemarin itu dengan ekspedisi, dengan kurir. Ya. Itu nanti jangan sampai ya, kalau saya tanya untuk delivery system itu apa, jangan sampai itu terkenang banget itu sampai di kita dibahas terus-terusan. Jadi ada mahasiswa yang salah tangkap jadi delivery system, tapi kemudian yang dia jawab di ujian itu ujian ya ujian akhir UAS dia nulisnya jadi delivery system dari ini atau penghantaran dari si bahan aktif ini bisa dilakukan dengan jasa ekspedisi. Ya, nggak match sama sekali. Nah, untuk delivery system yang kita masuk di sini adalah penghantaran. Ya, memang sama ekspedisi kan mengantarkan barang ya, barang dari satu pintu ke pintu lainnya gitu, dari sumber ke sumber lainnya. Ini juga sebenarnya dari misalkan sumbernya makanan kita konsumsi, kemudian bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini kan sistem penghantaran juga yang kita makan. Bahan aktifnya misalkan kalian makan apa? Karoten atau vitamin E, antioksidan lainnya dimasukkan ke dalam atau polyunsaturated fatty acid tadi itu juga kalian punya dari Sancha Ichi contohnya kalian masukkan ke es krim tujuannya atau ke margarin tujuannya supaya kita bisa intake bisa mengkonsumsi ada masuk polyunsaturated fatty acid kita konsumsi masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kan ini dikasih ke makanan tuh, misalkan kasih ke es krim atau margarin. Si es krim atau margarinnya itu adalah sebagai pembawa.
pembawa gitu. Jadi dia sebagai karier. Karier kalau misalkan barang jasa ekspedisi itu ya mungkin boxnya gitu ya. Kemudian dikonsumsi, dimakan nanti di bagian apa? Di bagian usus halus atau di mana kemudian dia diserap oleh tubuh gitu. Nah, sistemnya itu tadi proses dari kita memasukkan ke bahan pangan, kemudian kita makan sampai dia diserap itu adalah namanya sistem pengantaran, sistem pengantaran. Nah, sistem pengantaran ini macam-macam. Ada yang tadi langsung kalau kita beli paket ya, langsung dimasukkan ke box tanpa bubble wrap gitu contohnya, nggak dikasih kotak, nggak dikasih bubble wrap, cuman dibungkus pakai plastik hitam gitu. Itu oke, sampai nggak ke dalam tubuh kita, sampai gitu. Tapi kalau dia udah pecah di jalan, berarti kan kita nggak bisa pakai barangnya. Misalkan saya pesen piring gitu kan, dia delivery sistemnya itu dia dengan cara yang sangat sederhana gitu, di wrap dengan siapa namanya tadi, plastik hitam, nggak ada dikasih bubble, nggak ada dikasih box gitu kan, sampai di tempat saya, sampai deliverynya, sampai gitu, deliverynya ada gitu masuk, sampai, tapi ketika saya buka itu pecah, berarti kan saya nggak bisa memanfaatkan itu gitu. Sama dengan delivery system bahan aktif yang cara sederhana tadi cuma dimasukkan aja dalam tubuh gitu. Tapi bayangkan kalau bahan aktif yang dimasukkan tadi itu ringkih, gampang rusak kayak si piring tadi itu gitu. Dia dimasukkan ke contohnya tadi misalkan PUFA dimasukkan ke roti gitu kan, ke margarin, margarinnya ditaruh di roti gitu. Kita makan, kita makan ternyata setelah rotinya tadi itu dia kena suhu tinggi, suhu ovennya 200 derajat Celcius, dan itu asam lemak tak jenuhnya teroksidasi gitu. Akibatnya apa? Ya kita makan masuk ke tubuh sampai, tapi sampai fungsional nggak itu? Enggak, karena kita nggak dapat manfaatnya gitu. Dia sudah rusak dulu selama proses penyiapan si tadi itu, sama bikin kue kan ditambahkan di cookies atau kue tadi itu, kemudian di bake dia rusak teroksidasi, makan sampai tubuh, makan sih makan, masuk tubuh gitu, tapi dia nggak fungsional, nggak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Contoh lainnya misalkan eh, yang gampang rusak, eh, antosianin, antosianin itu bukan antosianin. Karoten kali ya contohnya yang mungkin kalian mudah bayangkan. Karoten itu kan memang banyak di wortel dan lain sebagainya, tapi dia juga diisolasi supaya, kenapa sih kadang-kala kita harus mengisolasi ya? Karena kalau misalkan saya mau butuh karoten itu 36 ppm sehari. 36 ppm sehari contohnya ya. Itu kan dia bisa saja kita perlu, kalau kita mau dapat 36 ppm, kita mungkin perlu makan 500 gram wortel mungkin gitu ya. Cuman dengan sistem eh, apa namanya, isolasi, dengan kita ngambil itu, kita bisa mendapatkan 36 ppm itu mungkin hanya dengan 1 mililiter minyak gitu. Karoten, kenapa saya bilang minyak? Karena karoten itu kan dia larut minyak, dia hidrofobik gitu. Jadi kalau dia mau ditambahkan ke produk, dia itu cocoknya bergandengan dengan minyak, dimasukkan dengan minyak. Mungkin minyak 1 mili yang sudah ditambahkan karoten itu sudah cukup. Tapi kalau kita mau dari wortel, bisa nggak bisa? Ya mungkin kamu makan sekilo lah, setengah kilo atau sekilo wortel kamu bisa dapat. Cuma kalau diisolasi itu dia apa namanya, kita bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan jumlah yang kecil. Ini biasanya kalau yang riset-riset isolasi pasti ditanya lah, kalau misalkan ya bahan-bahan vitamin dan lain sebagainya itu lah kan ada di ikan, ada di telur dan lain sebagainya. Tapi kalau itu fungsinya esensial dan kita fungsinya penting untuk tubuh dan kita kecenderungannya kurang dalam mengkonsumsi itu, kita makan yang dalam bentuk apa? Suplemen atau ekstrak gitu. Karena dengan jumlah sedikit saja itu seringkali sudah mencukupi kebutuhan kita. Tapi memang biasanya kalau memang tidak apa namanya, tidak punya problem tertentu, disarankan dengan dengan memperoleh bahan aktif vitamin dan lain sebagainya itu dari makanan yang kita konsumsi gitu. Makanya biasanya kan ada yang berpegangan kalau yang kita makan itu piringnya berwarna-warni gitu. Ada yang eh, dulu saya punya kenalan gitu, paling nggak minimal ada 3 warna lah di piringnya gitu. 3 warna bisa dari sayurnya berwarna-warna atau nanti ada juga buahnya warna-warni, itu untuk membantu memastikan asupan dia bahan aktif antioksidan dan lainnya ke dalam tubuh. Nah, kembali lagi ke delivery system ini, misalkan tadi karotenoid itu dia mudah banget rusak. Dia diekstrak itu kalau misalkan langsung kita tambahkan ke minuman, langsung kita tambahkan ke cookies, langsung kita tambahkan ke misalkan sosis dan lain sebagainya, itu dia rusak. Kenapa? Karoten itu dia kena oksigen rusak, kena cahaya rusak, kena panas rusak.
Dia fungsionalitasnya tinggi, efek kesehatannya tinggi sekali, manfaatnya tinggi, tapi juga dia sangat ringkih sekali. Oksigen rusak, kena suhu tinggi rusak, kemudian tadi itu, apalagi tadi saya bilang dia rusak oksigen, apa tadi ya saya bilang ya satu lagi, oksigen, suhu sama apa tadi? Cahaya dia rusak juga. Nah, eh, kalau dia bayangkan ya itu dia rusak, gampang rusak seperti itu. Kalau dia di bahan makanan itu, kalau kita proses makanya masak itu harus kita hati-hati gitu kan, karena kalau nanti pemanasannya terlalu panjang juga kan nanti akan merusak bahan aktif yang ada di makanan. Tapi juga kita harus perhatikan juga aspek keamanan. Jadi gizi dan keamanan gitu harus saling kompromi. Jangan sampai kita oh karena menjaga ini kita masaknya itu sebentar banget, tapi itu nanti nggak cukup untuk inaktivasi bakterinya, itu nggak aman kan. Nah, tadi si karoten ini karena dia gampang banget rusak, kalau kita hanya tambahkan langsung di produk-produk tadi yang saya sebutkan, apa namanya, minuman, beverage, kemudian cookies, kemudian sosis dan lain sebagainya, prosesnya semua involve suhu tinggi. Yang terjadi adalah dia produknya, kariernya itu ngangkut, si beta karoten ngangkut, dia ngangkut gitu. Cuman begitu dia makan, kita nggak dapat efek dari beta karotennya karena dia sudah rusak di jalan, rusak selama proses pengolahan, rusak selama penyimpanan, kena oksigen, kena cahaya. Kemudian ketika dikonsumsi kita dapat kosongan gitu. Kita malah justru efek fungsional yang kita mau peroleh itu nggak ada. Nah, si bahan aktif ini tadi itu biasanya dia adalah kebanyakan itu dia hidrofobik. Ada yang hidrofilik, cuman karena kuliah kita lipid, kita lebih relate untuk yang ke hidrofobik. Yang hidrofobik kayak karoten itu dia butuh karier yang tepat. Nah, karier yang tepat untuk deliverynya. Nah, kariernya ini karena dia hidrofobik yang paling cocok adalah minyak gitu. Nah, si bahan aktif ini kalau untuk delivery sistemnya paling cocoknya adalah dia dimasukkan ke dalam minyak. Minyak apa atau ke dalam lipid lah. Tapi biasanya kalau misalkan untuk kebanyakan enkapsulasi dan apa itu dia pakainya minyak. Nah, dia dimasukkan ke dalam minyak. Minyaknya itu kan dia udah cocok tuh kariernya. Kariernya dia pembawanya itu cocok. Istilahnya kalau barang paket tuh itu sudah kalau ditaruh di minyak itu paling nggak itu udah ada boxnya gitu. Nanti kalau minyaknya itu mau dienkapsulasi lagi, itu kalau dipaket ditambah lagi bubble wrap gitu. Jadi perlindungannya berlapis. Nah, nanti ketika dikonsumsi itu bisa dia nggak rusak, bahan aktifnya terlindung dengan baik. Nanti kebukanya waktu di dalam tubuh dia baru kebuka, karotennya ada, diserap dengan baik oleh tubuh. Sama kalau kayak paket tadi udah dikasih box, kasih bubble wrap sampai ke kita, nanti kita terima, kita buka itu piringnya bisa kita pakai lebih fungsional gitu. Jadi minyak ini dia fungsinya sebagai karier pembawa dari bahan aktif, bahan bioaktif dan juga bisa untuk obat-obatan. Obat-obatan atau biasanya yang dia sifatnya hidrofobik dimasukkan ke minyaknya. Kalau dia hidrofobik ditambahkan dengan minyak, dia penyerapannya juga menjadi lebih baik gitu dibandingkan ketika kita masukkan ke dalam air. Yang hidrofobik ya biasanya sukanya hidrofobik. Nah, lipid ini dapat digunakan sebagai vehicles untuk purely soluble aktif komponen. Nah, kalau misalkan dia tadi nggak dimasukkan ke minyak tadi itu ya dia akan ngefek ke apa namanya, ke penyerapannya juga gitu. Nah, biasanya untuk dengan lipid ini, sistemnya apakah hanya dicampur saja di lipid sebagai sistem gitu? Kayak misalkan tadi dimasukkan ke box piringnya, tapi ada yang di boxnya itu ditambah packing kayu, ada yang ditambah bubble wrap, ada yang bubble wrapnya satu, bubble wrapnya dua, itu macam-macam sekali. Tapi fungsinya adalah memproteksi bahan ada di dalam minyaknya tadi itu. Tapi boxnya, wrapnya tadi itu adalah dia bertindak sebagai karier dan protektor gitu. Kalau ditambahkan minyak tadi ya, kalau dia hidrofobik ditambahkan minyak itu dia bisa meningkatkan drug efficacy dan dia bisa menyebabkan penyerapannya menjadi ya, efikasi tadi ya penyerapannya itu menjadi lebih baik tadi. Terus pemakaiannya di mana? Bisa untuk obat-obatan, bisa untuk kosmetik, pangan, itu bisa juga gitu. Nah, terus rilisnya tadi kalau misalkan kita buka paket kan langsung gunting gitu ya, apa namanya bubble wrapnya, kardusnya digunting langsung gitu. Cuman kalau misalkan itu adalah paket-paket bahan aktif itu yang udah ditaruh di minyak, itu biasanya pembukaannya itu pelan-pelan gitu, pelan-pelan misalkan kita mengeluarkan piringnya satu demi satu. Kalau kita kan ya maunya semua
kita pesen 10, 10 dikeluarkan langsung gitu. Kalau yang di tubuh biasanya itu sesuatu yang untuk diserap oleh tubuh, itu banyak yang menginginkan kontrol rilis. Jadi kontrol rilis itu adalah bahan aktifnya dilepas setelah dikonsumsi di dalam tubuh tuh dilepasnya perlahan. Lepas perlahan, diserap, habis nanti dia ngelepas lagi gitu. Jadi nggak langsung langsung dibuka brul gitu ya, langsung dibuka semuanya. Misalkan tadi minyak yang ada karoten, eh, sistemnya pengantarannya kebuka semua, langsung ada kelebihan dikeluarkan lewat urin. Enggak, tapi kalau misalkan dia kontrol rilis, itu dia bisa pelan-pelan pelepasannya, ngelepasinnya di tempat yang tepat, entah itu di usus halus atau di mana, dia tahu tempatnya, kemudian pelan-pelan. Jadi kalau pelan-pelan itu menurunkan resiko pembuangan dari komponen bahan bioaktif tadi itu. Karena kalau misalkan dilepas secara langsung, mungkin dia kan penyerapannya kayak vitamin ya. Itu kan dia penyerapannya nggak 100%. Mungkin ada yang 30%, 50% gitu. Misalkan kita hanya butuh 5, hanya butuh 5. Kalau misalkan bahan aktifnya tadi kita buka isinya 10, kan dia hanya diambil 5, 5-nya kan kebuang. Tapi kalau kita ambil tadi yang isinya 10, kita buka pelan-pelan 3 dulu, kan 3 diserap semua. Nanti setelahnya buka lagi 3 lagi, diserap lagi. Itu lebih ke lebih menguntungkan gitu. Jadi hampir semuanya bisa terserap oleh tubuh gitu dan itu biasanya diinginkan dan biasanya bisa dicapai dengan menggunakan apa namanya? Menggunakan minyak tadi itu sebagai kariernya. Nah, sistemnya seperti apa nanti kita bahas. Nah, untuk karier untuk delivery system ini menambahkan bahan aktif dengan minyak itu bisa dengan cara dibuat emulsi. Contohnya untuk sistem pengantarannya ya. Jadi minyak ditambahkan bahan aktif. Pengantarannya apa? Pengantarannya mau pakai karton, pakai bubble wrap atau apa. Kalau paket itu kita bisa pilih. Salah satunya adalah metodenya dengan oil in water emulsion. Contohnya kalau oil in water emulsion itu kan susu ya, susu. Jadi kita bisa punya minyak, ditambahkan bahan aktif, campurkan air, nanti bentuk emulsi. Nah, emulsinya itu nanti kalau misalkan ada proteinnya di emulsi, bentuknya mirip kayak susu gitu. Nah, itu nanti bisa kita buat beverage, atau kita bisa buat plant-based milk, contohnya dengan cara menggunakan minyak tertentu, tambahkan bahan aktif, diemulsifikasi, tambah emulsifier, nanti jadi masuk ke banyak produk beverage itu. Nah, biasanya untuk oil and water emulsion ini pakainya minyak. Oil and water emulsion kan dia cair ya. Jadi biasanya pakainya minyak. Bisa vegetable oil seperti soybean, sunflower, palm olein itu bisa gitu. Nah, kemudian physical instability itu dia merupakan hal yang penting karena kan dia emulsi. Kalau emulsinya itu sampai dia nggak stabil dan memisah, yang terjadi adalah juga nanti delivery sistemnya dia nggak akan terjadi dengan baik gitu. Nanti kan kalau kita lihat apa namanya susu kan dia kadang memisah ya krimnya di atas atau campuran minyak dan air minyaknya di atas. Itu dalam delivery system untuk bahan aktif menggunakan minyak itu tidak diinginkan gitu. Karena kalau misalkan emulsi itu dia harus stabil, droplet minyak harus ukurannya kecil dan terdistribusi dengan baik. Pengaruhnya apa? Kalau dia stabil, droplet minyaknya kecil, terdistribusi dengan baik, itu nanti penyerapannya lebih baik si minyaknya dan bahan aktif tadi itu gitu. Jadi kalau kita mau bikin emulsi, kita perhatikan physical stability dari emulsinya. Emulsinya harus stabil, homogen, tidak bukan homogen, terdispersi dengan baik dan tidak memisah gitu, tidak ada pemisahan fase. Kemudian yang dipakai adalah apa namanya yang dipakai biasanya untuk delivery system itu untuk karier itu dia MCT, MCT, LCT dan campurannya. Jadi banyak kenapa dia pakainya MCT untuk membawa bahan aktif tadi karena bahan aktifnya kan ada di minyaknya. Minyaknya kan dia medium chain itu dia lebih mudah diserap oleh tubuh gitu. Jadi bahan aktifnya lebih mudah diserap oleh tubuh, MCT-nya pun dia juga punya efek kesehatan dia juga mudah diserap oleh tubuh sehingga bahan aktifnya juga lebih mudah diserap oleh tubuh. Ada juga dengan yang kariernya sunflower oil bisa itu dia lebih sulit diserap oleh tubuh daripada MCT, tapi kan di situ ada ada monounsaturated fatty acidnya dan sedikit polyunsaturated fatty acidnya itu bisa memberikan efek kesehatan juga dari unsaturated fatty acidnya.
Kemudian ini sebagai gambaran aja, ada sistem liposom. Jadi sistem liposom itu adalah ini kan ada bulat-bulatan nih. Ini yang di tengah-tengah ini adalah nanti isinya bahan aktif gitu. Jadi bahan aktif, hijaunya ini bahan aktif, kemudian yang putihnya itu adalah minyak gitu. Kemudian nanti ini di luarnya itu dia dilindungi oleh ada dinding. Dia membuat dinding dari misalkan dari surfaktan atau komposisi atau komponen lainnya. Tapi yang penting ini dia si minyak sama bahan aktifnya itu dikelilingi oleh dinding-dinding surfaktan gitu. Nah, liposom ini dia banyak dipakai untuk obat, untuk farmasi itu banyak, kosmetik banyak, pangan juga banyak. Nah, biasanya dikonsumsinya ini kalau sudah bentuknya liposom kayak begini, minyaknya ditambahkan bahan aktif, terus kemudian dibentuk dengan liposom ini, dia bisa dimasukkan ke banyak produk gitu, dimasukkan ke roti, ke beverage dan lain sebagainya. Kalau dia sudah ada, ini kan ada pelindungnya ya, ini kita secara kasarnya bisa nyebut ini pelindungnya itu bisa melindungi si minyak dan bahan aktif tadi itu gitu. Dia lebih tahan terhadap panas, terhadap cahaya, oksigen dan lain sebagainya gitu. Liposome ini dia mahal. Kemudian liposome itu adalah lipid vesicle or bubble in which aqueous compartment exists in the core between the lipid bilayer and non-aqueous compartment also exists only in the lipid bilayers. Kemudian amfifatic dia encapsulate bisa mengenkapsulasi liposomal ini dia nggak hanya untuk yang minyak base atau hidrofobik base tapi bisa juga hidrofilik sebenarnya tapi nanti sistemnya agak berbeda tapi yang karena di lipid ini untuk ya mata kuliah lipid ya fat ya jadi kita perlu tahu saja bahwa liposomal ini dia bisa untuk mengangkut uh, hidrofobik jadi nanti karyatnya itu adalah si minyak tadi itu gitu. Kemudian ukurannya 500 sampai 200 nanometer, kecil sekali sehingga kalau ada di cairan gitu kita tidak akan bisa melihat kalau kayak susu kan dia putih gitu ya. Kalau dia ukurannya kecil 50 sampai 200 nanometer itu dia mungkin hanya kita melihat seperti air yang agak keruh sedikit, enggak yang sampai putih kayak susu gitu karena ukurannya sangat kecil gitu. Kemudian low stability during storage tapi dibandingkan dengan uh, sistem pengantaran lain dia bisa bekerja. Tapi kalau dibandingkan dengan sistem pengantaran yang lain, dia cenderung lebih lebih tidak stabil selama apa namanya selama penyimpanan dan di blood circulation. Tapi kalau dibandingkan yang tidak dengan menggunakan sistem ini sama sekali, liposum lebih baik. Tapi kalau dibandingkan dengan sistem delivery lainnya, ini dia cenderungnya tidak stabil baik di penyimpanan maupun di blood circulation. Nah, ini salah satu contoh yang banyak diteliti oleh Prof. Sri juga ada solid lipid nanopartikel. Solid lipid nanopartikel itu dia adalah kita kayak bikin emulsi sebenarnya, tapi kalau emulsi tadi kan minyak ya. Ini yang dipakai itu adalah solid lipid. Solid lipid apa contohnya ya? Palm stearin contohnya atau palm apa namanya? Dia bukan bukan hanya stearin saja ya, tapi banyak kan memang yang dipakai stearin. Tapi anyway dia pakai fraksi yang itu dia padat. Jadi kalau emulsi tadi itu kan dia minyaknya cair, kalau kita lihat di mikroskop itu droplet minyaknya adalah droplet minyak cair. Kalau solid lipid nanopartikel kita pakai solid lipid gitu, sesuatu yang melting point-nya tinggi. Sehingga kalau kita lihat di mikroskop itu persis dengan emulsi, tapi bulatannya itu adalah bukan bulatan minyak, tapi bulatan solid fat gitu. Jadi palm stearinnya tadi itu dia bulat-bulatnya itu dia bentuknya padat dan di dalamnya itu nanti dia ada bahan aktif. Itu yang namanya solid lipid nanopartikel. Ukurannya namanya juga nano, ukurannya itu dia sangat sangat kecil. Dia ranging dari 10 sampai 1000 nanometer. Sangat kecil sekali. Nah, solid lipid nanopartikel ini dia menggunakan tadi ya bentuk dia kita bisa memakai lipid yang dia punya high melting point. Kemudian itu dipakainya kalau sudah dapat solid lipid nanopartikel itu nanti bisa dimasukkan ke jus, ke susu, ke mana lagi kemarin Pak Sri itu ada banyak produk cookies dan lain sebagainya gitu. Itu bisa dimasukkan ke banyak hal karena dia apa namanya bisa melindungi bahan aktif dan bisa membawa bahan aktif dalam jumlah yang banyak gitu. Ini Pak Sri yang paling banyak neliti soal ini. Kemudian biasanya dari solid lipid nanopartikel ini dia mengandung 0,1 sampai 30% berat solid lipid dan dia membutuhkan bantuan surfaktan. Surfaktan contohnya Twin itu bisa dipakai. Kemudian konsentrasinya antara 0,5 sampai 5%. Nah, si solid lipid nanopartikel itu nanti bahan aktifnya di mana? Ada gambarnya nggak sih? Oh, nggak ada ya.
Kalau bayangkan kalau untuk solid lipid nanopartikel tuh tadi ya bulatan gitu kayak emulsi bulat. Tapi kalau tadi saya sampaikan emulsi itu kan dia minyak cair, vegetable oil gitu kan. Kalau solid lipid itu dia bulat tapi padat. Bahan aktifnya di mana ya? Di dalamnya, di core-nya itu, di tengah-tengahnya bulatan minyak padatnya itu. Jadi waktu bikin itu sebenarnya waktu bikin si solid lipid nanopartikel itu kan dia harus di dalam bentuk leleh dulu. Dia kan melting point-nya tinggi, dilelehkan dulu di suhu tinggi, kemudian hampir sama kayak bikin emulsi, dicampur gitu sampai dia terdispersi dengan baik. Waktu suhunya diturunkan di suhu ruang, dia pasti akan memadat. Bulatan-bulatan tadi akan memadat. Dan karena sudah ada bantuan surfaktan, bulatan-bulatan padatan tadi itu dia tidak akan kemudian mengendap di bawah enggak karena ukurannya sangat kecil sekali ada surfaktannya jadi si bulatan-bulatan lemak padat tadi itu dia terdispersi di air. Nah airnya itu nanti kita hanya akan lihat dia kalau ukurannya sangat kecil ya 10 nano katakanlah 20 nano itu dia kayak air biasa aja paling keruh dikit gitu, itu ukurannya sangat kecil sekali. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam produk-produk minuman contohnya. Kenapa dia pengennya yang nano, yang ukurannya kecil? Karena semakin kecil, luas permukaannya semakin besar. Kalau dikonsumsi semakin kecil, karena luas permukaannya semakin besar tadi itu juga dia bisa diserap dengan lebih baik gitu oleh tubuh gitu. Nah, kemudian untuk enkapsulasinya itu dia bisa sebenarnya juga untuk hidrofilik, tapi banyak kan kalau untuk Profseri itu dipakai untuk produk-produk aktif yang hidrofobik. Pak Sri itu banyak kan menggunakan kayak palm stearin atau yang minyak palm yang dia melting point-nya medium itu dipakai oleh beliau. Bukan medium, tetap di atas suhu ruang lah. Harusnya kalau solid lipid nanopartikel tuh melting point-nya harus di atas suhu ruang karena dia harus bentuknya solid gitu. Kemudian ini untuk solid lipid nanopartikel juga memungkinkan terjadinya kontrol rilis, jadi pelepasan yang lebih terkontrol gitu, nggak langsung brul lepas semua gitu, enggak gitu. Kemudian solidification and crystallization of the lipid from the dispersed phase in the solid lipid nanoparticle lead to expulsion of the active substances. Jadi biasanya kalau kita mau tadi kan saya bilang melting point-nya yang tinggi gitu, tapi tidak juga yang kemudian sangat tinggi gitu. Biasa palm stearin itu dipakai jumlahnya sedikit tapi dikombin dengan yang melting point-nya lebih rendah. Kalau terlalu tinggi malah justru dia terlalu padat. Yang terjadi adalah loading capacity itu kemampuannya dia apa namanya kemampuannya dia merangkap bahan aktifnya menjadi lebih kecil lebih sedikit gitu dan dia cenderung malah tidak baik. Jadi solid lipid nanopartikel dia solid pakai palmstearin tapi biasanya dikombin dengan sesuatu yang lainnya yang dia tidak terlalu melting terlalu tinggi. Bisa dengan structure lipid tadi itu juga structure lipid kan dia plastik tuh di room temperatur dia masih solid, solid fat content masih tinggi. Dibuat untuk solid lipid nanopartikel ini dia cocok gitu. Lalu ini kita cuma tinggal beberapa slide. Lalu ada oleogel. Oleogel itu dia lebih ke oil structuring method seperti hidrogenasi, seperti interest, tapi prosesnya lebih mudah. Prosesnya seperti apa sih? Jadi oleogel ini kan dia oil structuring. Oil structuring itu dia mengubah mengubah konsistensi struktur dari suatu minyak gitu, yang dari yang tadinya cair dia menjadi padat contohnya. Bukan contoh yang memang jadi padat atau dari solid sampai semi solid. Kenapa saya bilang begitu? Karena tergantung dengan yang kita lakukan, hasilnya dari oleogelnya ini bisa dia padat sekali atau agak lembek itu bisa. Nah, ini dia muncul sebagai alternatif dari hidrogenasi dan interestrifikasi. Oleogel itu sebenarnya hampir sama dengan agar-agar. Dengan agar-agar itu kayak kalau kita bikin agar-agar dengan eh, Swallow Globe dengan Nutrijel itu kan dia nyampur air kan atau tepung atau jelinya tepung jelinya apa namanya itu konjaknya contohnya gitu. Air ditambahkan tepung agar atau konjak diaduk suhu tinggi gitu kan. Nanti setelah dia dingin kan si agarnya atau si konjaknya kan akan membentuk jaringan tiga dimensi. Nah, airnya di mana? Airnya ya terperangkap gitu kan di dalam jaringan tiga dimensi. Makanya yang dari tadinya itu air cair waktu kita aduk di atas kompor kan masih air cair itu dia membentuk sesuatu yang solid gitu, solid. Jadi kan agar-agar kan dia solid ya, dari cair menjadi konsistensinya padat gitu.
Ini hampir sama dengan konsep agar-agar. Hanya saja minyaknya itu tidak ditambahkan tepung agar, tidak ditambahkan konjak, tapi kita tambahkan karena kalau tadi kan agar-agar itu kan dia menggunakan konjak dan tepung agar karena dia larut dalam air kan. Berarti di sini kita harus menggunakan sesuatu agen pembuat gel yang dia bisa larut dalam minyak. Contohnya apa? Contohnya ada wax atau lilin. Lilin bukan lilin lilin mati listrik, lilin ulang tahun tuh enggak ya, tapi dia lilin dari buah, lilin dari bunga, lilin dari lebah, contohnya beeswax atau lilin lebah kalau dengar itu bisa untuk pelitur bisa, tapi ada yang food grade itu lilin dari lebah itu. Jadi namanya beeswax. Ada yang eh, lilin dari buah itu diambil diekstrak lilinnya ada juga lilin dari bunga contohnya candelilla, candelilla wax itu bisa diambil. Nah, si waxnya ini kita butuh kecil aja kayak kalau bikin agar-agar. Mungkin kita butuh kayak 5%, ada yang 10%, ada yang 3%, tergantung dengan jenis waxnya. Nah, waxnya itu kan dia larut dalam, wax itu kan lipid ya, wax itu golongan lipida, kalau kalian masih ingat kuliah KPHP. Dia itu kan golongan lipida, jadi wax itu kalau di suhu ruang dia bentuknya padat, kayak lilin, lilin di rumah kita itu kan kalau suhu ruang bentuknya padat. Jadi kita punya minyak itu cair, kita waxnya kita panaskan dulu supaya dia bentuknya cair. Nanti kita tambahkan minyaknya, minyak kita yang udah cair itu kita aduk kayak kalau orang bikin agar-agar gitu. Kemudian kita dinginkan. Nah, nanti si waxnya itu kan akan tercampur homogen dengan si minyaknya tadi itu. Yang terjadi adalah nanti dia akan memadat. Memadat dia membentuk 3D network juga si waxnya tadi itu. Nanti minyak cairnya dia akan terperangkap di dalam jaringannya itu. Hampir sama dengan si agar-agar tadi itu. Nah, tingkat kekerasannya itu tergantung dengan jenis wax dan jumlah wax yang kita masukkan gitu. Kalau sedikit ya itu nggak akan lembek gitu. Pun nanti kita potong itu si hasil oleogelnya itu bisa jadi nanti minyaknya keluar karena tidak mampu si waxnya itu jaringan tiga dimensinya nggak mampu mengikat dengan baik si air si minyaknya. Sama dengan agar-agar yang nggak baik kalau kalian potong kan dia airnya keluar atau sineresis gitu. Ada lagi lainnya selain wax untuk membuat oleogel itu adalah MAG. Kemudian alkohol ester fatty acid atau fosfolipid dan fitosterol. Tambahkan saja di minyaknya, panaskan, di mix sampai homogen, kemudian didinginkan. Itu nanti akan jadi padat ya. Jadi dia memadatkan minyak tanpa menggunakan eh, proses yang eksesif ya. Nggak perlu enzim, nggak perlu katalis, suhunya juga lebih mild itu dengan oleogelasi. Jadi oleogelasi ini proses mengubah minyak menjadi bentuk gel, gelnya bisa semi solid tuh solid tergantung dengan agen pembentuk gelnya itu apa dan berapa yang ditambahkan. Keuntungannya apa? Selain sistem yang sederhana tadi itu, dia tidak mengubah komposisi asam lemaknya yang jelas. Jadi minyaknya itu hanya si apa namanya keberadaan fisiknya aja. Yang tadinya itu dia di luar, bukan di luar ya, keberadaan fisiknya yang tadinya dia bebas, kemudian karena ada agen pembentuk gel yang bentuk tiga dimensi, dia menjadi terperangkap dalam jaringan tiga dimensi. Dia sebenarnya masih sama, masih cair, hanya terperangkap di jaringan tiga dimensi, sama kayak agar-agar tadi. Airnya masih ada, masih, tapi dia hanya terperangkap di jaringan tiga dimensi agar-agarnya. Asam lemaknya sama, triacylglycerolnya juga tidak berubah. Prosesnya sederhana. Nah, eh, tadi kan gelatornya udah ya, gelatornya yang dipakai apa saja. Kemudian tadi kan membentuk gel, solid. Fungsinya apa? Nah, si apa namanya oleogel ini itu banyak dipakai juga untuk sebenarnya gini, awalnya dia muncul itu adalah karena demand untuk menggantikan saturated fat menggunakan asam lemak tak jenuh gitu. Konsumen sekarang inginnya saya nggak mau lemak jenuh, saya maunya lemak tak jenuh. Kalau kita notice tadi interest verified fat, dia juga masih tetap ada banyak di paper-paper itu dia masih menggunakan asam lemak bukan menggunakan saturated fat. Misalkan tadi fully hydrogenated sunflower oil dicampur dengan olive oil atau palm stearin dicampur dengan nanti sunflower oil dan lain sebagainya. Dia masih ada di situ menggunakan saturated fat gitu. Walaupun dia tetap metodenya lebih lebih healthier gitu kan dibandingkan dengan yang hidrogenasi. Kalau untuk oleogelasi itu dia pengennya aku pengen makananku ini produkku ini dia kandungan unsaturated fatty acidnya tinggi baik MUFA maupun PUFA gitu. Nah, muncullah alternatif si oleogelasi ini karena kalau bahan bakunya saja udah liquid oil itu dia sangat mungkin untuk menggunakan
oil-oil yang tinggi akan monounsaturated ataupun polyunsaturated. Dia tinggal dibikin gel, dia tapi di dalamnya tetap itu minyak. Jadi kayak oleogel minyak marine oil bisa, oleogel sunflower oil bisa, oleogel peanut oil bisa gitu. Asam lemaknya sama, triacylglycerolnya sama, hanya state-nya aja dari cair berubah menjadi semi solid to solid gitu. Nah, dia dipakainya itu biasanya di produk-produk yang dia banyak saturated fat-nya atau trans fat-nya. Jadi alternatif healthier alternatif untuk menggantikan saturated fat dan trans fat gitu. Atau juga di produk hewani dimasukkan untuk menggantikan lemak hewani. Misalkan yang sudah pernah kita coba mahasiswa kita itu dia bikin bikin sosis gitu, dia pakai lean meat aja, kemudian fatnya itu dia gantikan dengan oleogel. Kan biasanya lemak hewani itu kan dia padat kan. Dia gantikan dengan oleogel ini itu bisa bekerja dengan baik. Kalau dia nggak pakai oleogel, kalian nyampur minyak goreng aja di adonan sosis kalian, itu nanti leachingnya, lossnya itu tinggi gitu, cooking lossnya, karena minyaknya kan dripping waktu dimasak. Tapi kalau dengan oleogel, dia kan terjebak dalam si matriks tiga dimensi. Jadi walaupun dipanaskan dia nggak akan hilang, eh, lepas dari si matriks sosisnya. Bisa untuk bikin cake dan lain sebagainya gitu. Can be also used to eliminate some quality defects, such as preventing or decreasing fat migration substantial for fat bloom and increasing melting temperature of the chocolate or chocolate derived product. Itu nanti kita lihat untuk gambarnya untuk aplikasinya. Ini nggak usah deh, ini terlalu detail. Nah, ini contohnya beberapa jenis apa namanya? Sebentar ya. Sebentar. Oke, ini ada beberapa minyak di sini kan. Ini sorry, ini beberapa tipe gelator. Gelator itu bisa dari wax tadi, bisa dari MG itu dia monoasil gliserol. Ini kalau dilihat Oreo gelnya itu minyak yang sudah ditambahkan gelatornya tadi itu dia kalau dilihat pakai mikroskop, ini bukan mikroskop biasa ya, namanya polarized light microscope. Polarized itu ada lampu tertentu sehingga kristal lemaknya itu kita bisa melihat seperti ini. Kalau minyak cair kan seharusnya nggak ada kristal lemak, kristal lemak nggak ada ya. Tapi ini karena ditambahkan agen pembentuk gel, dia menjadi ada kristal. Kristalnya itu kristal bukan kristal minyaknya, tapi kristal gelatornya tadi itu. Dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini mungkin supaya lebih mudah untuk melihatnya. Jadi oleogel itu bentuknya seperti ini. Jadi minyak ditambahkan agen apa namanya? Agen pembentuk gelnya seperti ini. Kemudian dia apa namanya? Ini dibandingkan dengan komersial butter, ini dia oleogel dengan jenis raw material yang berbeda. Dia kan ini HO tuh kalau nggak salah high oleic ya, high oleic sunflower oil dengan BW itu beeswax. Terus SW itu dia wax apa saya lupa. Ini dia jenis wax lainnya. Jadi kalian lihat penampakannya dengan material yang sama, minyak yang sama, tapi gelatornya ini BW, satunya SW itu gelatornya beda, penampakannya dia berbeda gitu. Ini dia bentuknya menjadi solid. Kemudian ini VOO, virgin olive oil ditambahkan beeswax, dan ini virgin olive oil dengan SW juga wax lainnya. Ini juga penampakannya dia berbeda. Nah, dari sini ini biasanya dia bisa dimanfaatkan ke banyak produk. Ini dia minyaknya cuman pakai high oleic sunflower oil, dia virgin olive oil. Kita bisa nggak masukkan bahan aktif untuk delivery system? Bisa gitu. Jadi keuntungannya untuk si oleogel ini, minyaknya ini kita bisa tambahkan contohnya kurkumin. Kurkumin ini kan bahan aktif dari kunyit gitu. Dia punya antioksidan tinggi, anti kanker, anti inflamatory dan lain sebagainya. Dia masukkan saja ke minyaknya tadi, terus ditambahkan agen pembentuk gelnya. Nah, itu jadi bentuk gelnya kayak gini, kuning. Kuningnya itu kuning intens kuning gitu karena dia diisi sama kurkumin. Kalau dia nggak diisi kurkumin ya bentuknya dia warnanya agak putih turbit aja. Jadi di sini dia bisa membawa bahan aktif, melindungi bahan aktif, pun bentuknya dari cair menjadi padat sehingga aplikasinya lebih luas. Aplikasinya mana lagi nih yang sudah pernah dicoba oleh ini dari paper, tapi mahasiswa kita juga pernah nyoba. Dia menggantikan shortening atau margarin dari yang dipakai untuk pembuatan cake gitu. Ini yang dipakai untuk pembuatan cake, kita lihat ya. Nah, ini left to right, mixture of butter and corresponding picture of cake prepared using margarine, shortening, oleogen.
Yang oleogelnya ini itu dia juga bisa, ini oleogel ya. Kita lihat ini dia pori-pori. Kalau kita bikin cake itu, kalau penelitian kita pasti biasanya cek pori-porinya seperti ini. Ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, ini dia lebih rapat, kecil dan terdistribusi dengan baik gitu dibandingkan dengan yang ini margarin dan shortening. Dia rapat sekali tapi nggak terdistribusi dengan baik. Ini kan mempengaruhi teksturnya, rongga-rongganya, pori-porinya mempengaruhi tekstur dari si cake-nya. Nah, oleo gel ini ternyata bisa digunakan untuk menggantikan margarin dan shortening. Bahkan di beberapa jenis cake itu dia sifat fisiknya menjadi lebih baik gitu. Pori-porinya, ini lihat udaranya waktu pembuatan butter cake-nya, distribusi udaranya itu dia malah justru lebih lebih baik sehingga pori-porinya lebih seragam. Kita lihat ketika dipotong kan dia lebih smooth kelihatannya gitu. Dan apa namanya? Ketika dikonsumsi teksturnya juga ternyata lebih banyak disukai yang dengan menggunakan oleo gel gitu. Kalau ini sifat ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya menambahkan minyaknya secara langsung. Kalau hanya minyak saja secara langsung itu kita nggak akan bisa mendapatkan sifat seperti ini. Jadi ini bisa diperoleh dengan minyaknya itu dibikin oleo gel terlebih dahulu. Sorry. Terus ini contohnya untuk sosis. Ini oleo gel nih. Ini oleo gelnya, minyaknya dibikin gel, kan dia dibalik gini kan dia nggak akan tumpah karena dia bentuknya solid. Dia pakai untuk sosis. Sosisnya itu dia lebih sehat, mengandung mengandung polyunsaturated fatty acid, tapi dia less kolesterol karena apa namanya lemak hewaninya dia buang, dia hilangkan dengan dia gantikan dengan oleo gel ini. Sosisnya penampakannya hampir sama, bukan hampir sama, menyerupai sekali dengan yang sosis originalnya dengan animal fat. Kemudian itu dia apa namanya cooking loss-nya juga sedikit. Ada lagi dipakai untuk ke coklat. Dia membuat coklat dengan oleo gel. Jadi nggak pakai cocoa butter. Dia pakai minyak aja, dibikin oleo gel, tambahkan cocoa mass dan lain sebagainya. Dia dipadatkan, dia bentuk coklat seperti ini gitu. Jadi nggak pakai cocoa butter. Es krim, itu mahasiswa kita juga ada yang bikin es krim menggunakan oleo gel. Es krimnya juga jadi lebih baik gitu. Si es krimnya tuh propertisnya baik, meltingnya juga bagus. Kemudian ini untuk menggantikan margarin di croissant, ini dia eh, kita lihat dia juga bisa bikin nggak sengembang yang ini, tapi juga lapisannya bagus dia layer apa namanya layer yang terbentuk itu dia bagus juga. Biasanya kan ini kan pakai margarin ya, pakai margarin atau hard fat untuk melapisi setiap layernya itu. Kemudian dia gantikan dengan oleo gel, itu ternyata tetap bisa membentuk layer yang nice sekali gitu. Jadi bisa untuk confectionery, bisa untuk bakery, bisa untuk animal derivative product, bisa untuk selai, oleo gel, itu macam-macam sekali aplikasinya gitu. Dan ini biasanya penelitiannya juga eksplorasi dari sumber-sumber minyaknya. Misalkan kayak tadi Sancaichi, saya mau itu masuk ke dalam sosis saya dengan oleo gel. Saya mau itu untuk margarin, bisa dengan oleo, untuk menggantikan margarin bisa dengan sistem oleo gelasi kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam sekali untuk aplikasinya gitu. Ada pertanyaan mungkin? Ini sudah selesai materinya karena lewat Zoom ya, jadi nggak bisa interaksi juga. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Ini masih pada di sini kan ya? Nggak tidur? Masih, Bu. Masih kan? Ya, jangan tidur ya. Ini saya, oh, yang harusnya yang tidur saya nih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah jelas semua beneran? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Kalau jelas saya akhiri ya perkuliahannya besok bener jam 4 kan? Permisi, Bu. Ya. Tadi saya belum bisa absen. Saya Oh, masih bisa nggak ya, Bu? tanya. Bisa sebentar. Kirain mau tanya kamu. Bentar ya. Kayaknya masih bisa sih. Last chance. Kalau untuk kayak future trend gitu, mungkin ujian bisa jadi pertanyaan saya adalah kalau kamu saya minta untuk mengembangkan produk dari lipid dan fat ini apa yang mau kamu kembangkan gitu. Kamu bisa ngambil salah satu sistem tadi. Misalkan saya mau membuat
solid lipid nanopartikel. Nanti untuk aplikasinya ke roti atau ke susu atau ke air kelapa atau ke jus jeruk atau saya mau buat bakso dengan menggunakan oleogel, tapi saya maunya dia nggak ada kolesterol dan lain sebagainya, sehingga saya mau bikin dengan oleogel atau saya mau bikin em, cookies dengan menggunakan oleogel tanpa menggunakan butter ataupun margarin untuk cookies saya, tanpa menggunakan shortening cookies saya. Jadi lebih ke aplikasi ya, gitu. Oke, sudah. Kalau sudah saya akhiri, ketemu lagi besok jam 4 betul ya. Besok jam 4 kita ketemu lagi di Zoom. Terima kasih banyak. Semoga belum deh kan belum. Ini saya mau bilang semoga lancar ujiannya. Terima kasih ya semuanya. Semoga tadi walaupun dengan Zoom bisa menangkap inti dari apa namanya kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Kalian aja kalau closing semuanya jawab. Terima kasih, Bu.